Kita akan bahas soal dan pembahasan materi pedagogi kimia. Oke. Kita akan bahas dengan teknik mencari kalimat kunci dan menjawabnya secara langsung. Oke, di sini kita dapat kalimat kunci aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Dan yang kita cari adalah hal yang tidak tepat. Nah, berarti kita cari ada kata-kata teknologi. Oke, teknologi ada yang A. Transformasi konten berarti menggunakan konten dalam teknologi. Nah, ini betul. Kita cari yang tidak tepat tentu apa? Pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Ini bukan aspek teknologi, tapi ini adalah aspek metode. Nah, coba kita cek juga yang D. Oke, identifikasi metode tradisional. Berarti ini sudah berharap sudah nggak tradisional lagi pakai teknologi. Alat dan menggunakan metode yang sesuai. Oke ya. Jadi yang paling nggak cocok dengan aspek pedagogi yang teknologi tentu yang C. Oke, segini panjangnya dan ternyata memahami materi termokimia. Berarti sebelum kita tahu materi termokimia tentu yang harus kita pelajari reaksi dan konsep mol. Kalau ini nggak paham tentu mungkin nggak bisa ngerjakan termokimia, apalagi kalau kita menyamakan satuan, menyamakan persamaan reaksi. Kalau persamaan reaksinya aja nggak bener, pasti ini juga nggak bener. Jadi gitu. Oke. Semakin jelas bahwa air tersebut tercemar. Oke, berarti cara tepat mengidentifikasi adanya zat organik dalam air tentu apa? Dioksidasi dengan KMNO4 ke dalam asam dan panas. Ini nggak usah dibahas, kalau orang kimia sudah pasti tahu. Oke, tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa, kecuali tentu kalau kita pikir ya tentu yang E, malah menutup pintu laboratorium agar asap tidak keluar. Nah, ini tentu malah ini membunuh siswanya. Ini kurang tepat bagi guru. Kita lihat yang A, korban dipindahkan, betul, biar dia nggak keracunan. Jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR, kardio, sampai pertolongan medis datang. Oke, tentu benar ya, ini agar segera dipaksa agar paru-paru korban bisa menghirup oksigen. Korban bernafas, dilonggarkan pakaian. Nah, ini juga betul, biar segera korban tersebut bernafas. Menenangkan korban, nah tentu juga ini benar ya, biar nggak panik, biar tenang. Tentu kalau kita pikir lagi yang E ya, yang E ini malah membunuh siswa tadi. Perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif ya, gesekan ini. Kalau kita ada bahan kimia eksplosif, kalau ada gesekan pasti gampang meletus. Ini betul. Disimpan dekat dengan api, waduh malah meledak. Kalau dia itu mudah meledak, didekatkan api malah cepat meledak. Simpan jauh dari api, betul C ya. Terus jauhkan dari tempat basah. Wah, harusnya malah dideketin sama tempat basah kalau dia itu tipenya eksplosif. Dan yang E, simpan zat itu dalam keadaan basah. Nah, ini yang benar. Maka kalau benda itu gampang meledak ya harus kita deketin dengan sesuatu yang basah-basah untuk mengurangi resiko meledakan. Salah satu materi bersifat abstrak, berarti nggak bisa dibayangkan, sulit dibayangkan oleh siswa. Berarti nah ini kita lihat mengabstraksikan proses perpindahan elektron menggunakan bersama elektron. TIK-nya berarti harus dimodel dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Ya, karena kita tahu di sini perpindahan elektron dan penggunaan bersama pasangan elektron itu barangnya sangat abstrak, sulit digambarkan, sulit untuk dibayangkan. Maka TIK ini harus menjembatani bagaimana agar proses-proses ini bisa terlihat dengan mudah, terpahamkan dengan mudah kepada siswanya. Perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta.
IPK yang kurang tepat. Nah, ini ada zat listrik dan sel volta. Sel volta ini ada kalimatnya, sel volta ada, ini ada. Sel volta ada, dan jelas yang nggak ada ini ada oksidasi dan reduksi. Berarti ini yang nggak benar. Ini sudah beda konsep tentang masalah sel volta dan listrik. RPP termokimia menghitung entalpi molar yang kurang tepat. Oke, kita lihat. Oke, untuk menghitung entalpi tentu kita perlu persamaan termokimia, diagram energi perlu, nilai entalpi molar ya tentu ini perlu. Yang nggak cocok adalah entalpi secara atomisasi. Ini nggak cocok dengan konsepnya entalpi molar. Bisa dicek lagi di konsep kimia kelas berapa ini, kelas 11. Nah, entalpi molar nggak cocok dengan entalpi secara atomisasi. Oke, pakai persamaan energi termokimia itu sudah cukup, nggak perlu sampai ke atomisasinya. Merancang materi pembelajaran kontekstual berarti pembelajarannya itu dekat dengan kehidupan mereka. Ya, dekat dengan kehidupan mereka temui sehari-hari. Perubahan warna. Oke, kita lihat lagi kesetimbangan, melakukan percobaan. Oke, peristiwa perubahan warna pada buah apel. Ya, ini apa ya? Bukan kesetimbangan, ini ya berubah reaksi aja, nggak bukan kesetimbangan. Busuknya buah karena tersimpan di udara terbuka. Lah, ini juga ada reaksi kimia, bukan kesetimbangan. Ketengian minyak goreng, nah ini juga perubahan reaksi, ada reaksi di situ. Nah, tentu yang benar adalah yang D, adanya katalis pada pembuatan mie. Nah, ini nanti ada praktiknya kan, bagaimana cara pengaruh katalis pada proses pembuatan mie. Apakah katalis mempercepat atau memperlambat? Di sini ada praktikum yang dilakukan. Kalau A ini kan nggak ada, hanya dikupas, busuk dibiarkan, kan nggak ada proses keterampilan proses yang terlatih di situ. Pudar namanya cat. Nah, ini juga kan kita hanya mengamati, tidak melakukan praktikum. Yang diminta adalah di sini melakukan percobaan. Nah, ini ada kata-kata percobaan di sini, dan ada merancang materi pembelajaran kontekstual. Jadi kita harus benar-benar pas antara kalimat yang di atas dengan yang di pilihan. Materi pergeseran kesetimbangan. Abstraksi yang tinggi. Kalau abstraksi yang tinggi pasti harus dibuat konkret. Ya, kalau memang sulit dibayangkan, sulit dibuat analogi, ya harus kita konkretkan dengan cara yang tepat. Kalau ini tidak usah kita bahas ya, karena memang sejak dulu kurikulum RPP seperti itu ya begitu-begitu aja, tidak perlu kita bahas. Mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang fenomena. Ya, berarti awal-awal pembelajaran, misalkan katalis itu apa? Nah, untuk mempercepat reaksi, contohnya apa? Nah, itu kan untuk memancing siswa agar mereka tertarik dengan pembelajaran itu. Nah, gunanya apa? Oh, baik. Oh, ternyata seperti itu ya, katalis bisa mempercepat reaksi. Ayo kita belajar katalis. Nah, di situ persepsi untuk memberikan motivasi bahwa materi ini sangat penting untuk siswa pada kehidupan sehari-hari mereka. Mengandung konsep yang abstrak, apakah tanya jawab tentu belum belum mengkonkretkan. Kooperatif malah berkelompok. Oke, kalau berkelompoknya ada kegiatan ngapain gitu, tapi ini kita cari yang paling pas, yaitu berdemonstrasi. Oke, struktur atom. Nah, ini kan bisa kita mainkan dengan demonstrasi. Misalkan satu siswa A menjadi ada yang jadi neutron, ada yang jadi elektron, ada yang jadi proton. Nah, itu bisa nanti atom satu ketemu atom satu. Nah, jadi apa? Itu kan bisa mereka berdemonstrasi, siswa-siswa atau murid-murid itu menjadi atom. Nah, dengan begitu, ternyata atom itu kayak gitu ya. Nah, mereka itu dapat sebuah gambaran yang jelas mengenai atom. Pasif. Nah, oke, berarti pasif banget. Ini susah diajak ngobrol, susah diajak diskusi. Berarti ini harus ada paksaan.
Kalau kita kasih tugas ya tentu mereka pasif. Demonstrasi ya kalau mau. Kalau nggak mau gimana? Diskusi ya kalau mau diskusi. Kooperatif apalagi berkelompok maka harus dipaksa dikit dengan namanya tanya jawab. Ya memang ada beberapa siswa itu yang ya satu kelas males, apa bukan males ya, diajak untuk aktif gitu karena mungkin waktu SD atau SMP-nya sudah terbiasa untuk menerima pembelajaran dari guru, tidak biasa diajak untuk aktif. Nah, tentu ini sulit, perlu sebuah penanganan yang agak cukup bukan signifikan. Nah, agak sedikit ada pressernya lah gitu biar aktif. Karena penting juga keterampilan komunikasi, berkolaborasi dengan teman. Nah, itu adalah keterampilan abad 21. Menggunakan termometer untuk menentukan titik didih. Nah, kita lihat menempelkan ujung raksa di dasar gelas. Oke, hanya ditempelkan. Padahal ini kira-kira ya kayak bener, sepertinya bener. Tapi ternyata di sini ada kesalahan. Kenapa? Karena kalau kita tempelkan ujung dari raksa ke dasar gelas, otomatis kita juga sedang menghitung suhu dari gelas tersebut. Padahal yang kita minta adalah ini titik didih. Titik didih pasti di situ ada cairan. Yang kita hitung hanyalah cairannya. Menyandarkan termometer pada mulut gelas ini juga gitu. Tentu salah karena kita juga ikut menghitung dari termometer gelas. Kalau digantungkan di statif, nah ini pakai tali, jadi digantungkan di statif ini jadi pakai tali, jadi tidak ada kontak antara ujung termometer dengan dengan gelas. Jadi inilah yang paling benar dan paling akurat di antara yang lain. Ujung raksa menempel di permukaan, masih permukaan. Ini tentu yang perlu kita selidiki adalah yang mungkin yang agak ke tengah atau agak ke dalam. Kalau permukaan itu cenderung dia sudah berinteraksi suhunya dengan udara bebas. Yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa, kerjasama melakukan titrasi. Nah, ini yang nggak benar. Ini mungkin benar aja tapi bukan pada KD3, tapi ini lebih ke KD1-nya, KD1-2 tentang sikap. Karena ini yang dilihat adalah keberhasilan praktikum. Berarti ini yang kita nilai adalah KD4-nya. Itu tentang praktiknya itu tadi. Masang itu kan praktik. Mengisi, ada pergerakan di situ, membuka keran, ketepatan pengambilan larutan titran. Nah, ini 4 ini adalah kompetensi keterampilan. Kalau D kerjasama melakukan titrasi, ini bisa kita nilai pada kompetensi sikap. Hasil ujian, nah seperti ini, hasil ujian materi redox. Data hasil ujian 30 peserta didik. Korosi hanya dapat terjadi jika pakar besi tidak dilapisi cat. Dan apa berarti? Ya tentu ini gampang sebenarnya, kontak uap air dan O2 di udara. Kalau ada O2 otomatis Fe, jadi FeO2 nanti. Kalau ada uap air tentu ada reaksi lain. Kita juga bisa membuktikan bahwa kalau besi kita biarkan terus-menerus nggak ada lapisan cat, ya lama-lama juga berkarat. Itu menandakan adanya reaksi O2 dan uap air pada besi tersebut. Kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, ini yang kita bahas, soal, bukan konsep, bukan praktik. Berarti kalau soal, serangan kita di jawaban adalah juga contoh soal. Nah, kemungkinan kalau yang seperti ini adalah drill soal. Kalau dulu ada namanya UN. Nah, UN, bagaimana cara biar anak itu bisa ngerjain banyak soal UN? Ya kita drill dengan soal. Nah, untuk agar cepat paham, tentu perlu kita latihan berbagai soal beserta pembahasannya. Berikut yang tidak termasuk kriteria partisipasi. Oke, frekuensi bertanya 5 kali sama 10 kali, ya tentu lebih banyak yang 10 kali. Kualitas pertanyaan. Nah, misalkan yang ditanyakan siswa itu, murid itu hal yang berbobot. Misalkan
apa di sini tentang katalis, misalkan katalis apa yang terbaik, apa bukti, misalkan gitu kan, keren ya, itu lebih menantang. Panjang pendeknya pertanyaan, nah ini tentu belum tentu pertanyaan panjang itu berkualitas. Nah, misalkan ada cerita bla 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 bla, sebutkan 2 jenis atom, itu kan nggak berkualitas meskipun panjang. Oke, kualitasnya enggak. Nah ini teknik dia menyangga, kemampuan berkomunikasi, usaha menjawab pertanyaan. Nah ini orang anak malu-malu terus ngangkat tangan terus berusaha ngobrol. Nah ini perlu kita apresiasi. Tapi tentu untuk panjang pendeknya pertanyaan itu bukan masalah partisipasi, tapi ya mungkin hal lain lah, apa kemampuan menyusun kalimat lah mungkin nggak cocok dengan kriteria partisipasi. Setelah mempelajari PTK, Bu Najwa dan sebagainya bla 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 bla, ini nggak usah kita bahas. Yang penting sudah kita temukan kata kunci, kalimat kunci, refleksi di sini. Namanya refleksi ya tentu tujuannya untuk evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih. Nah, seperti kalau kita di kelas, setelah kita jelaskan, siswa presentasi, kita refleksi, ayo apa tadi banjir penyebabnya, itu malah sampai biologi. Misalkan apa tadi katalis terbaik. Oke, kalau besi bereaksi dengan oksigen jadi apa? Kita tanya-tanya lagi untuk agar kita tahu siswa ini beneran paham nggak sih materi yang kita ajar gitu. Nah, sama dengan ini refleksi untuk melakukan apa? Refleksi ya untuk melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang kita pilih.